Bapak, Ibu, Saudara, kita semua merindukan sebuah kekristenan yang berhasil, dan memang begitulah yang dirancang oleh Tuhan. Tuhan tidak memilih saudara dan menelantarkan saudara, membiarkan saudara hidup tanpa jaminan pemeliharaan, jaminan kepastian keselamatan, dan jaminan tuntunan Allah. Allah merancang saudara untuk menikmati setiap rancangan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan, dan kelebaran kerajaannya. Namun sangat disayangkan, banyak orang Kristen layaknya seekor ayam yang mati kelaparan di atas lumbung. Saya percaya saudara tidak demikian. Kita rindu menjadi orang Kristen yang dapat mengalami semua rancangan Tuhan seumur hidup kita. Dan itulah sebabnya kita dilahirkan baru, menjadi manusia baru lewat kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, di mana kita mengidentifikasikan diri kita di dalam peristiwa tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, saya ingin kita membaca. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi orang-orang yang percaya lainnya, dia terus mengucap syukur dan berdoa kiranya Bapa yang telah mengutus anaknya menjelma menjadi manusia dan menjadi penebus bagi orang percaya, ia berdoa agar Bapa itu memberikan kepada seluruh jemaat orang-orang beriman agar memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengapa setiap orang beriman kepada Yesus Kristus harus mengenal Dia dengan benar? Ini butuh pewahyuan, butuh hikmat daripada roh penuntun kepada seluruh kebenaran. Oleh karena terlalu banyak orang Kristen tidak mengalami apa yang dirancang oleh Tuhan dalam kelahiran barunya, oleh karena tidak punya roh hikmat dan roh pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Karena tidak dapat mengenal Dia dengan benar, maka kehidupannya banyak yang terpuruk, banyak yang gagal, banyak yang tidak berbuah, banyak yang tidak menikmati rancangan Tuhan, banyak yang tidak jadi berkat, banyak yang patah semangat, banyak yang jatuh bangun, banyak yang kalah dalam peperangan rohani, banyak yang terus hidup dalam permasalahan-permasalahan. Padahal kalau kita baca pada ayat yang ke-18
sampai 19, Rasul Paulus mengatakan betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita tidak memiliki roh hikmat dan wahyu, mengenal Dia dengan benar, mata hati kita tidak dapat melihat, pikiran kita tidak bisa memahami apa pengharapan yang luar biasa yang dirancang Tuhan bagi orang percaya. Kenapa banyak orang percaya meninggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang percaya yang kemudian tidak bersemangat mengiring Tuhan, tidak antusias melayani Tuhan? Oleh karena dia tidak tahu kekuatan kuasa apa di balik kelahiran barunya, kekuatan kuasa apa di balik panggilannya sebagai orang yang percaya. Padahal kalau kita baca ayat yang ke-20, dikerjakan, sudah dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita semua sebagai orang percaya memahami status kita, di mana kita berdiri, di mana kita berpijak dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Saudara harus memahami bahwa setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bukan lagi manusia lama dengan orientasi hidup yang lama, gaya hidup yang lama, selera yang lama, spirit yang lama, sama seperti orang-orang beragama lain, atau sama seperti orang-orang dunia yang spiritnya bergantung kepada apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang indranya bisa memahami, yang bisa kenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, perjalanan kita bukan dengan penglihatan, bukan dengan indera kita semata-mata, tetapi dengan iman kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada saat ini. Banyak orang Kristen bingung dengan kekristenannya, bagaimana ia bisa mengalami dampak daripada hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Sayang sekali bahwa terlalu banyak orang Kristen, mungkin saudara yang mendengar firman Tuhan, yang mengikuti ibadah saat ini, sedang bergumul dengan kegagalan-kegagalan, ketidakberdayaan, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kebiasaan buruk, bergumul dengan dosa-dosa, kebiasaan buruk lainnya. Dan banyak sekali yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, telah mengalami kelahiran baru, tetapi kuasa kelahiran baru itu tidak dialaminya. Bisa saja mereka mengalami, tetapi mungkin cuma beberapa waktu saja, 2 bulan, 3 bulan, lalu kemudian kembali kepada habitatnya. Orang seringkali berkata itu Kristen tomat, sebentar bertobat, sebentar kemudian kumat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena saudara tidak memahami status saudara. Fokus saudara berada di mana? Fokus kita akan sangat menentukan apakah kita berkemenangan ataukah kita gagal, atau menjadi orang Kristen yang berputar-putar di tempatnya dan kemudian tidak masuk dalam perjanjian Allah. Seringkali kita berdoa dan berusaha mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya. Kenapa kita tidak mengalaminya? Karena kita tidak memahami di mana kita berpijak. Kita tidak memahami status kita. Siapa kita di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Karena kita selalu berpikiran bahwa kita harus berusaha. Menurut pikiran kita, menurut perasaan kita, menurut kehendak kita, kita harus berusaha. Usaha kita adalah bagaimana supaya saya meraih rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dengan segala upaya-upaya agama saya, dengan segala upaya ibadah saya, segala upaya doa saya, segala upaya puasa saya, segala upaya ketaatan saya. Kalau saudara membangun kekristenan dengan upaya-upaya saudara, maka kekristenan saudara
akan terus berputar-putar di tempat karena saudara tidak memahami bahwa sebenarnya saudara salah berpijak. Pijakan kita seharusnya adalah status kita di dalam Yesus Kristus. Kita semua menyadari bahwa kalau dasarnya adalah upaya-upaya kita, itu sama seperti upaya Adam dan Hawa, upaya manusia daging, manusia di luar Kristus yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Semua upaya itu dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan itu membawa kepada kematian. Bukan kematian secara rohani semata-mata, tetapi upaya sia-sia atau upaya yang menghasilkan kegagalan-kegagalan. Ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi kalau saudara menghadapi kehidupan kekristenan saudara, pengiringan saudara, pelayanan saudara, dasarnya adalah persekutuan dengan Adam, maka saudara pasti gagal. Tidak heran kalau Yesus sendiri berkata kepada setiap orang bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya manusia yang tidak berasosiasi dengan Yesus Kristus, yang tidak mengidentifikasikan diri mereka dengan benar, dengan pemahaman yang benar, maka apa yang terjadi saudara? Itu adalah kesia-siaan atau kegagalan-kegagalan. Nah saudara, tapi kalau ayat 22 bagian terakhir berkata, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bahwa siapa yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, menunggal dengan Yesus Kristus, maka dia dihidupkan. Tidak lagi mati, tidak lagi gagal, tidak lagi sia-sia, tapi berbuah lebat. Itulah rancangan Tuhan. Dan itulah sebabnya setiap orang harus dilahirkan kembali, dilahirkan menjadi manusia baru, memiliki benih baru, benih ilahi. Benih yang lama adalah benih Adam, membawa kita kepada kematian, menciptakan manusia yang menuju kepada kematian, kegagalan, ketidakmampuan. Tetapi kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah mengambil alih kehidupan kita, mengambil alih semua tuntutan-tuntutan hukum atas kita dengan memakukannya di kayu salib. Kita telah dikubur dalam kematian Kristus. Kita telah mati di dalam kematian Kristus. Dan kita telah dibangkitkan oleh Roh yang sama dengan yang membangkitkan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi manusia baru. Kita dihidupkan kembali. Bukan sebagai manusia keturunan Adam semata-mata, tetapi kita menjadi manusia keturunan ilahi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 mengajarkan kepada kita, kita memiliki benih baru, yaitu benih ilahi di dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya setiap orang harus dilahirkan kembali. Setelah orang dilahirkan kembali, saudara dilahirkan kembali, maka apa yang terjadi saudara? Kita semua memiliki kehidupan yang baru. Sekalipun kita masih hidup di dalam tubuh darah daging kita, tetapi kita tidak melihat atau fokus kepada tubuh darah daging kita sebagai keturunan Adam, tetapi kita fokus kepada status kita sebagai manusia baru, diciptakan, dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita pahami dengan benar. Inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus, supaya matamu, hatimu terang dan kamu dapat mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Betapa besar, betapa dahsyat, betapa mulianya panggilan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, kita harus memahami bahwa apa yang dilahirkan daging adalah daging. Yang lahir dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, daging saudara berhubungan dengan hal material, indera saudara berhubungan dengan hal-hal material yang saudara lihat,
yang saudara dengar, yang saudara kecap. Itu saudara pahami. Tetapi manusia roh, saudara harus tahu, harus pahami. Manusia roh saudara dilahirkan baru untuk memahami segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sekarang maupun yang akan datang. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diciptakan baru, dilahirkan dari roh, yang adalah roh, dia tidak terbatas. Dia dapat menjangkau sorga, menjangkau yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang dapat dipikirkan dan tidak dapat dipikirkan. Semua itu dapat dijangkau oleh manusia roh kita. Dan inilah yang kemudian didoakan oleh Rasul Paulus, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Kata roh ini adalah roh Allah, roh yang besar, roh dari tempat maha tinggi, roh Allah yang memberi saudara hikmat, pemahaman, pengertian, pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau saudara belum mengalami kelahiran baru, saudara tidak mungkin mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Bahkan walaupun sudah mengalami kelahiran baru, tapi kalau saudara tidak memiliki roh hikmat dan wahyu, maka potensi-potensi ilahi dalam diri saudara yang dikatakan ayat 18-19 ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami kehebatan, kekuatan, kuasa Allah yang sudah dikaruniakan kepada diri saudara, tinggal di dalam diri saudara, di dalam manusia roh saudara yang telah dilahirkan baru melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita lihat bahwa apa yang dilahirkan dari daging dalam Yohanes 3 ayat 6 adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara sudah seringkali mendengar firman ini, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, saudara harus melihat itu sebagai orang beriman. Jalani itu sebagai orang beriman. Tanam di dalam pikiranmu sebagai orang beriman. Pahami kebenaran tersebut sebagai orang beriman. Bahwa saudara memang manusia yang tinggal dalam darah daging sementara, tetapi sebenarnya saudara bukan manusia daging lagi, tetapi manusia roh, manusia ilahi. Benih Allah ada di dalam diri saudara. Ya, kalau manusia Allah ada di dalam diri saudara, maka fokuslah kepada manusia Allah itu di dalam diri saudara. Kalau saya katakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Sejak saudara mengalami ini, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jangan lagi saudara menilai dirimu secara manusia, menurut pandangan, pikiran, perasaan, kehendak manusia. Tetapi mulailah menilai dirimu sebagai manusia rohani. Bahkan jangan menilai orang percaya lain berdasarkan manusianya. Saudara melihatnya berdasarkan cara pandang Allah, yaitu melihat dari manusia rohaninya, manusia yang telah diciptakan baru. Kalau saudara melihat dirimu dan melihat orang lain, sesama orang beriman, menurut cara pandang manusia, maka saudara menjadi lemah. Saudara menjadi tidak berdaya, oleh karena saudara melihat apa yang dilihat dengan mata pikiranmu, matamu sendiri. Dan saudara akan berjalan dalam kegagalan-kegagalan. Karena manusia daging, seperti Rasul Paulus katakan, hanya seperti kemah saja. Tempat kediaman itu bukan tempat kita sesungguhnya. Satu saat Tuhan mengubah itu. Kalau saudara sudah diciptakan baru, maka satu saat Tuhan mengubah tubuh darah dagingmu ini menjadi manusia baru. Atau tubuh yang baru, lebih tepatnya. Atau tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan seperti ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia memiliki tubuh kemuliaan yang bisa naik ke sorga. Saudara pun juga akan memiliki tubuh kemuliaan untuk naik ke sorga. 2 Korintus 5 ayat 16, Rasul Paulus mengingatkan,
Kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun sebuah kehidupan Kristen yang menikmati apa yang dirancang Tuhan kepada manusia rohani saudara. Supaya saudara tidak menjadi seperti seekor ayam yang mati di dalam lumbung atau di atas lumbung, melimpah, tidur dengan berkat-berkat Tuhan, tidur dengan segala fasilitas dari Tuhan, tidur dengan segala berkat rahmat anugerah Allah begitu limpah dalam hidupnya, tetapi sayang tidak dia mengerti. Dia tidak memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal semua kelengkapan fasilitas rancangan Tuhan yang luar biasa. Sulit juga saudara mengalami apa yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apabila saudara tidak fokus kepada manusia ilahi, manusia rohani, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara hanya melihat penyakit saudara, persoalan saudara, segala sesuatu di dalam dunia ini berdasarkan apa yang saudara lihat dengan matamu, apa yang saudara dengar dengan telingamu, apa yang mampu ditahu oleh pikiranmu. Makanya sulit untuk saudara menembus apa yang disebut dimensi kemustahilan. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang tidak mampu saudara pikirkan, apa yang tidak dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Tuhan bagimu. Saudara tahu kenapa saudara gagal? Kenapa banyak orang Kristen gagal? Oleh karena tidak memahami panggilan Allah yang luar biasa. Tidak mengenal dengan benar siapa dia di dalam Yesus Kristus. Dan apa fasilitas yang disediakan Tuhan di dalam kelahiran barunya. Kalau Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, maka bagi saudara pun tidak ada yang mustahil. Bagi saya pun tidak ada yang mustahil. Bagi saudara, segala persoalan saudara, penyakit saudara, tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah apakah saudara berjalan dengan penglihatan saudara atau berjalan berdasarkan iman saudara. Kalau saudara berjalan dengan penglihatan, saudara pasti menjadi lemah. Kenapa orang Israel gagal menikmati tanah perjanjian? Oleh karena mereka berjalan berdasarkan pandangan mata mereka. Mereka melihat bahwa tanah perjanjian itu dipenuhi oleh bangsa raksasa, bangsa enak. Dan kemudian mereka menjadi patah semangat, ciut, takut, gemetar, khawatir. Begitulah banyak orang Kristen menghadapi kehidupan. Khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan berkata, tidak ada satupun dari antara kalian yang boleh masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka semua mati di padang gurun selama 40 tahun. Dalam perjalanan mereka berputar-putar di padang gurun dan kemudian mati binasa. Bapak Ibu Saudara, saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Anda. Amin. Kalau saudara percaya, itulah yang akan terjadi atasmu. Dan saudara tahu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan sebenarnya mengatakan begini. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan merancangkan saudara menikmati itu dalam rohmu, jiwa, tubuhmu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara bisa menerjemahkan apa yang dirancang Tuhan di dalam manusia barumu sebagai manusia ilahi, sebagai ciptaan baru yang memiliki benih ilahi? Saudara, bagaimana membuat itu terjadi dalam realita kehidupanmu sehari-hari, menjadi realita di dalam tubuhmu, menjadi realita di dalam segala urusan-urusanmu, memuliakan Tuhan, melakukan tugas-tugas Tuhan dalam hidupmu, menyelesaikan agenda-agenda Tuhan dalam hidupmu. Saudara, mari coba kita pelajari. Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita telah dibeli tunai, harganya sudah dibayar lunas. Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Namun itu sudah terjadi secara hukum, secara de jure. Di dalam manusia rohmu, di dalam tubuhmu, secara de facto, itu belum 100% terjadi. Memang ada perubahan dalam, bukan dalam tubuh fisikmu, tetapi dalam sikap dan perilaku gaya hidupmu mulai terjadi perubahan-perubahan. Tetapi masih ada kelemahan-kelemahan di sana-sini, masih ada kekurangan, keterbatasan di sana-sini. Engkau masih jatuh dalam dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita berpegang teguh pada tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak membawa kita kepada kelemahan, kepada kejatuhan, keterpurukan, dan penghakiman. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dan menolong kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus adalah meterai jaminan bahwa engkau akan memiliki seluruh perjanjian Allah yang sudah dinyatakan itu kepada manusia barumu, yaitu ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kepada benih Allah yang ada di dalam rohmu. Engkau telah dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus, dan itu sebabnya saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara. Tapi kalau saudara tidak memberi diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak memberikan kesempatan kepada Roh Kudus mengatur, menuntun, memelihara saudara, membawa saudara kepada kebenaran, maka sangat sulit bagi saudara untuk mengalami apa yang dirancang Tuhan kepada manusia barumu. Apa yang dirancang Tuhan dalam Efesus 1 ayat 18, 19, 20. Itu tidak akan terjadi atas engkau. Memang engkau telah menjadi milik Tuhan, tetapi engkau tidak mengalami semua rancangan-rancangan Tuhan. Engkau terus terpuruk, menjadi lemah, putus asa, khawatir, takut, dan tidak menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan atas hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menjadi jaminan bagi kita, untuk kita menikmati seluruh perjanjian Allah yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, bagaimana hal yang berikutnya? Mulailah kita membangun kehidupan Kristen yang berpusat kepada firman Allah. Kita bangun hubungan kita dalam doa, kita bangun hidup kita dalam kebenaran firman, kita deklarasikan firman Tuhan, kita taruh dalam pikiran kita pikiran-pikiran Kristus, kita taruh dalam pikiran kita pikiran kebenaran, pikiran yang mulia, pikiran yang sedap didengar. Kita harus menaruh itu di dalam pikiran kita. Maka apa yang terjadi saudara? Mulailah terjadi transformasi dari manusia baru kita melalui jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita mulai menerobos keluar. Kalau kita membuka selebar-lebarnya jiwa kita untuk selaras dengan manusia baru kita, manusia ilahi kita, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Maka bisa saja itu akan mengalir bagaikan sungai yang deras. Bisa saja cuma aliran kecil saja, atau mata air yang kecil saja. Kita tidak akan mengalami kemaksimalan. Tapi syukurlah kalau sudah ada aliran kecil dalam diri kita. Ada perubahan-perubahan yang mulai kelihatan terjadi atas hidup kita. Tapi perlebarlah aliran kecil itu, semakin besar menjadi aliran air yang besar, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi sungai yang besar. Sehingga kita mencapai kemaksimalan di mana manusia roh kita dan manusia jasmani kita mulai selaras. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika itulah Tuhan datang menjemput kita. Kita diubahkan menjadi manusia yang sempurna secara de jure dan juga seimbang dengan de facto kita. Kita hidup dalam kemuliaan dan dapat menembus dunia ini sampai ke sorga. Karena kita telah
diubahkan. Manusia daging kita telah diganti menjadi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam diagram saudara menemukan kita sebenarnya terdiri dari 3, yaitu manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh. Manusia roh kita adalah manusia yang memiliki nafas Allah. Dialah yang bersifat kekal, dan itulah yang menjadi inti kehidupan saudara dan saya. Manusia roh itulah yang harus menjadi fokus kita. Persoalannya, kenapa kita tidak fokus kepada manusia roh kita? Karena kita dari lahir sampai sekarang ini kita hidup sebagai manusia daging. Dan itu sebabnya kita mengabaikan manusia roh. Manusia daging ini membawa kita kepada kematian kekal karena warisan daripada Adam dan Hawa. Tetapi syukur kepada Allah kita telah dibangkitkan kembali dalam Yesus Kristus untuk menerima warisan kekal melalui kelahiran baru di dalam roh kita. Dan kita berdoa dan menjadi doa Rasul Paulus, doa dari hamba-hamba Tuhan, doa kita semua adalah manusia roh kita semakin hari semakin menerobos jiwa kita menjadi jembatan untuk membuat itu terjadi dalam kehidupan manusia daging kita, dan kita mengalami apa yang disebut kemustahilan. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu terjadi ketika kita mempercayai apa yang telah dirancang Tuhan dalam manusia roh kita. Jika Anda gagal mengenal dan mengalirkan kuasa kelahiran baru itu di dalam roh Anda, maka Anda akan meninggal dengan membenamkan kuasa ini dalam diri Anda. Walau Anda tetap selamat, tapi sayang, potensi-potensi ilahi dalam dirimu tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dipakai, dan itu sebabnya saudara tidak dipakai Tuhan maksimal. Saudara dilanda oleh ketakutan, kecemasan untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran kuasa Tuhan, saluran kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena stop di jiwa saudara. Aliran itu berhenti hanya sampai di roh saudara. Jiwa saudara tidak terbuka. Makanya jiwa saudara yang ada di dalamnya pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, nuranimu, itu semua ketika saudara mengalami kelahiran baru, saudara harus membuka ini sehingga manusia roh saudara, potensi-potensi aliran-aliran air hidup yang ada di dalam diri saudara itu mengalir keluar. Jadi lewat pikiran saudara, lewat perasaan saudara, kehendak saudara, sama seperti Yesus berkata melalui Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Juga Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup menurut kehendak kita sendiri, keinginan daging kita sendiri, tetapi mengikuti kehendak Bapa di sorga. Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Ketika ia melakukan segala sesuatu, dia melakukan berdasarkan apa yang dikehendaki Bapa, bukan menurut kehendaknya. Jadi ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan melihat manusia rohani kita, manusia ilahi dalam diri kita, potensi ilahi pun akan mengalir dalam diri kita, mengalir keluar, ya, tidak tertampung hanya di dalam diri kita. Dan kita tidak hanya menikmati sendiri aliran kehidupan itu, manusia rohani itu di dalam diri kita, yang kita hanya pakai waktu kita beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan, bersemangat di dalam gedung gereja, bersemangat di dalam berdoa, tetapi tidak pernah mengalir keluar dalam sikap, perilaku, dan gaya hidup kita, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa dan percaya bahwa kalau saudara memberi diri saudara hidup di dalam kebenaran ini, maka saudara akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Di dalam Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan-keinginan dagingmu. Jadi fokuslah kepada manusia rohanimu. Marilah, berilah diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus. 4 hal yang membawa kita naik dalam kekristenan kita. Kita sudah belajar tentang ruji perjalanan hidup kita,
roda kehidupan kita yang membawa kita naik, bersekutu dengan pusat kehidupan, inti kehidupan kita yaitu Yesus Kristus. Poros kehidupan kita adalah Yesus Kristus yang ada di dalam manusia rohani kita, ciptaan baru kita, ya, benih ilahi yang ada di dalam roh kita, yaitu membangun hidup kita melekat pada firman Tuhan, membangun doa pribadi kita, persekutuan akrab dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan komunitas kita, membangun komunitas persekutuan dengan saudara seiman kita, dan yang terakhir adalah membangun pelayanan kasih, pelayanan kesaksian kepada orang lain. 4 hal ini akan membawa saudara menembus kemustahilan-kemustahilan di dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi berkemenangan. Kalau ini tidak dibangun dalam hidup saudara, saudara menjadi lemah, sehingga saudara akan menjadi jatuh turun ke bawah. Turun bukan naik. Tapi kalau saudara berpusat kepada Kristus, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa mengalami keberhasilan Kristen, menjadi orang Kristen yang menikmati penyediaan-penyediaan Allah, berkat Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah. Semua dimensi-dimensi kemustahilan saudara dapat tembus apabila saudara fokus kepada tuntunan roh saudara. Saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam diri saudara. Saudara dengar berdasarkan firman Tuhan yang saudara baca. Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, maka iblis bisa mengambil semua itu dan membodoh-bodohi saudara dan berkata ini firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Sebab itu kuasailah, belajarlah, memahamilah kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak dibodohi oleh iblis. Tuhan memberkati kita. Amin.